Oke bosku, balik lagi sama gua. Nah, jadi di sini kita sambil nyore sambil bongkar-bongkar lah ya. Jadi di sini untuk kendala motor nih, ini motor grass mulus ya. Tapi motornya loyo, katanya loyo. Tapi emang gua coba juga bawanya dia emang loyo. Nah, dan gua tanya kenapa kok bisa loyo gitu kan? Karena nggak mungkin nggak ada penyebabnya, atau tiba-tiba loyo, atau setelah dirubah apanya itu dia terjadi loyo. Dan ternyata setelah ganti membran erek jet ya, setelah ganti membran erek jet, ini membran KW ini katanya loyo ya. Jadi setelah ganti membran erek jet dia jadi loyo. Nah, dan di sini ini gua gua cek ya. Ini bukan tentang masalah KW atau ori ya, bosku. Jadi gue sering bilang pun, mau blok, mau membran, dia KW pun untuk performa dia bisa. Yang penting dari risetnya kita paham gitu ya. Nah, di sini gue cek dari settingan membran ya. Dari settingan membran ini gue cek pakai jari ya. Ini gue cek pakai jari. Kita buka dikit. Ya, kita buka dikit dia ngebukanya sampai belakang. Tapi kurang ke belakang karena gue cek ya. Nih. Ya, ini gue tekan dari sini. Dia bukaannya kurang ke belakang. Nah, ini kurang ke belakang. Jadi membukanya kurang full sampai sini. Dipencet dikit, dia kurang full ke belakang. Jadi artinya ini kurang, ya. Nah, dan gua cek dari depannya ya, gua tekan dari depan. Nah, setengah membuka dia ngelawan banget nih, ngelawan banget, nggak bisa terbuka lebar seperti ini, ya. Jadi pas dibuka setengah, dia udah mulai ngelawan nih. Dia stuck di sini. Dia stucknya di sini. Sedangkan untuk settingan karburator yang gua rasain pas gua coba motor ini basah nih. Basahnya karena apa? Satu, mungkin bisa jadi si spuyer ini diganti terus basah, ditambah lagi ini bukaannya ini dia nggak lebar ya. Dia stuck di sini. Ini gua tekan, dia stucknya segini. Segini nih, ini udah keras ya. Ini maksudnya ngelawan banget nih. Jadi buat naik RPM atas itu pasti dia delay, pasti lama banget, ya. Nih, ini pun sama. Dan gua cek dari fisik pun secara kasat mata, ini dia seperti diturunin ya, seperti diturunin. Din, itu Sigmat Din. Ini seperti diturunin. Ini bisa jadi masalah utama dia ada di sini ya. Ini bukan masalah tentang KW ya. Motor gue juga pakai erek jet KW kok. Nah, ya. Nih. Di sini dia 9. Ya, ini gue biasa ngukur di sini. Ini sama 9. Yang ini dia. Nah, yang sebelah sini. Ini dia 9,4 ya, 9,4. Gue biasa pakai kalau buat erek jet ya. Ini sih erek jet standarnya lah ya, yang KW standarnya itu dia ukurannya dia 10. Dia 10 ya. Ukurannya tuh dia 10 lebar nih. Nah, kalau yang 9 itu dia ereking. Kalau ereking dia 9, tapi kalau erek jet dia 10. Ya, itu gue sering ukur tuh. Dia 10, tapi di sini dia malah 9, yang artinya mungkin ini agak dikebawahin untuk settingannya, mungkin biar sama dengan ereking gitu ya. Ditambah lagi mungkin keutamanya untuk mengincar kepadatannya, yang padahal untuk kepadatan itu tergantung lidahnya ya, bukan tergantung dari tekukan si stoppernya. Ini gua tiup dulu, gua coba ya. Nah, ini keras banget. Gua tiup tanpa manipul ya. Gua tiup tanpa manipul, ini keras banget nih bunyinya. Ini enak nih. Ini pasti doet nih. Nah, ini pasti doet. Tapi kurang bagus. Kenapa gua bilang kurang bagus? Bukaannya. Bukaan di sininya, dia terlalu ngelawan. Dia terlalu keras nih. Dia stuck segini. Dia terlalu ngelawan banget nih. Dia keras. Bahkan ngebukanya kurang sampai ujung, yang artinya ketika ini didekatkan, ditekuk agak ke bawah, dia di bagian sini, pojok sini, dia ngerapet, yang artinya dibuka dikit. Nah, makanya kenapa bukaannya kurang ke belakang. Kalau dia agak dinaikin, otomatis dia di bagian belakang sini dia agak naik, yang artinya di bagian sini dia nggak akan ngelawan. Kalau ini dia ngelawan nih.
Nah, ini bisa jadi faktor tidak maksimal. Bukan masalah wah bunyi enak nih pasti maksimal nih, enggak juga. Contohnya salah satu ini, ya. Ini gue bilang nggak akan maksimal nih. Yang pastinya settingan karbu pasti mintanya irit. Nah, sedangkan ini gue bawa settingannya basah. Yang artinya spuyer dia pasti lebih besar daripada standar nih. Entah itu 1 step atau 2 step ya yang gue rasain. Yang gue rasain pas gue bawa nih. Ini motor settingan spuyer ini basah. Tapi di sini bukaannya kecil. Makanya kenapa bisa bawahnya delay. Padahal yang gue balik lagi untuk settingan ini lubang-lubang ya. Ini portingannya masih kecil banget nih. Ini kita buka aja deh ya. Kita buka aja. Nggak narik doang sih. Tinggal tarik aja. Sekarang kita cek soalnya itu tadi gue ceknya dari itu aja ya, dari bagian atas. Sekarang kita cek bagian sini. Ini dia lancip, tapi ke dalam sininya dia masih tebel, berarti nggak pengaruh ya, nggak pengaruh ke boros nih. Nah, dan dilihat untuk bagian sini, bagian transfer ini dia nggak lebar dan nggak tinggi, dia masih standar nih. Gue ukur udah ya. Nah, 40,5 kurang lebih mendekati 41. Itu harusnya nggak lemot. Itu harusnya nggak lemot ya bosku, karena harian itu patokan batasan gua pakai biasa di gua ya, di settingan gua itu biasa di 40 itu maksimal tuh kalau buat harian tuh. Maksimalnya segitu. Ini harusnya nggak lemot. Nah, dan exhaust ini kita ukur untuk tingginya ya. Exhaust di sini 27, apalagi exhaustnya masih kecil. Ini harusnya bawah masih responsif. Ya, harusnya bawah masih responsif. Ya. Taruh aja di itu aja. Iya. Nah, dia harusnya masih responsif ya, bosku. Tuh. Transfer kecilnya masih ya lebarnya lebar standar, transfer besar pun lebarnya lebar standar, hanya durasinya aja yang berubah. Itu sebenarnya motor ini harusnya masih responsif, dan tingginya pun dia masih 27 ya, dia dan tingginya ini dia masih 27. Ini harusnya responsif. Dan gue lihat dari karakter headphone di sini, ini gue lihat dari kasat mata, ini dia udah papasan ya, ini udah papasan. Kalau perkiraan gue ini di angka 13,5-an ini yang artinya bawah itu harusnya enteng ya. Dari segi karakter dengan ukuran blok yang seperti ini, itu harusnya bawahnya enteng ya. Jadi intinya masalahnya itu ada di sini, masalahnya ada di membran. Kata gua tadi itu, ininya bukaannya dia ngelawan banget dan nggak leluasa. Gua kalau pakai membran rackjet ya bosku, itu di resetan gua bukan masalah ori atau KW nih ya, gua pun sama pakainya KW semua. Gua pakai bukaannya 10 ya, atas bawah gue pakainya 10, nggak peduli mau bunyi atau enggak, yang penting dihisap vakum. Dan untuk kebutuhan bukaan dia terpenuhi gitu, paham ya bosku. Jadi kalau gue nyetel membran rackjet itu yang pastinya ada di sini. Ketika ditiup dengan manipulnya dia bunyi. Nah, ketika ditiup seperti ini, dia kadang bunyi, kadang enggak. Jadi artinya agak-agak ngelos. Nah, kalau ini dia keras banget, yang artinya dia mepet, ngandelin bunyi. Paham nggak? Jadi kalau gue nyeting, itu biasanya antara, kalau di membrannya langsung ya, yang gue tiup, ini antara bunyi atau kadang juga enggak. Karena gue mengutamakan bukaan. Tapi ketika masuk di intake, manipulnya kita pasang, ini harus bunyi, yang menandakan kepresisian
Nah, kok harus ambil bunyi di sini? Kenapa nggak di sini langsung? Seperti ini ditiup langsung bunyi, kan enak nih. Kalau gua ngincer tekanannya. Nah, kalau ditiup di sini dia kadang bunyi, kadang enggak, yang artinya kadang ngelos, kadang bunyi, terus dipakai intake dia enak, trompet, doet, bunyi. Itu tandanya si kerenggangan untuk lidah ini dia bagus. Jadi ibaratnya terlalu lentur tidak, terlalu tegang pun, rapat pun tidak. Jadi dia enteng. Ditambah lagi dia presisi. Makanya gue biasanya seperti ini. Nah, dan ini untuk bukaannya dia 9. Ngikutin punyanya Eric King. Ini kan Eric Jet, bosku. Jadi pakainya 10 aja. Ya. Oke, jadi kendalanya itu ada di sini. Tapi gue udah udah sepil kan ke yang punyanya, dan yang punyanya minta di-upgrade performa sekalian gitu ya. Karena emang di sini pun gue lihat bloknya di sini belum dikit lagi masuk harian touring lah. Cuma ada beberapa perbedaan nanti kalau misalkan gue porting ya, karena di bagian transfer pun itu pasti ada robah ya. Nah, dan di sini untuk inlet, ini inletnya dia. Nah, seperti gue pernah bilang, kalau masih sistem buat harian itu sebenarnya nggak usah dilancipin seperti ini untuk bagian tiang tengahnya. Karena apa? Karena untuk kinerja bushpot. Ini motor lemot bawah, atasnya jalan. Gue sering bilang kalau buat harian ini jangan dilancipin. Yang artinya ketika di RPM bawah menengah itu dia kinerja bushpot pembilasan dia kurang stabil. Ketika di gaspol untuk RPM udah tinggi nih, udah kencang motor, dia baru stabil pembilasannya. Makanya kenapa ini motor enaknya di atas. Paham ya bosku? Salah satunya maksudnya tambahan ya. Tambahan dari kendalanya pun sama, bisa dari sini. Ini terlalu lancip. Nah, makanya kenapa kalau yang balap-balap biasanya begini ya kan, karena ini bukan motor balap. Kalau balap kita mainnya RPM tinggi terus, kalau harian kita enggak. Kita main rendah, RPM rendah juga, makanya nggak usah terlalu lancip begini. Tapi nggak apa-apa, karena ini udah kagol, ini pun masih bisa lah insya Allah masih bisa ditolong bawahnya. Karena apa? Karena ada resetan yang lain, reset dari headnya, reset dari lubang-lubangnya, ya, reset dari rotasi gearnya atau timingnya, itu masih bisa yang lain. Jadi di sini gue hanya menyarankan kalau untuk harian jangan dilancipin. Tapi karena ini sudah lancip ya nggak apa-apa. Jadi kita reset dari yang lain. Insya Allah motor bakal seperti yang konsumen mau lah, ya. Oke. Ini seperti ini. Ini sampai lancip banget. Jadi di sini gua mau porting untuk harian touring ya. Karena di sini masih memadai, masih bisa dinaikkan ke harian touring. Dan dibuat untuk bawahnya itu agak lebih enak lagi. Oke, bosku. Jadi pokoknya pantengin terus. Oke, bosku. Jadi di sini untuk motornya ya. Ini bloknya sudah kita porting ya. Ini sudah kita porting. Ini untuk fisiknya nih. Fisiknya seperti ini. Kita sudah cebok portingnya. Judulnya cebok porting lah. Yang tadinya bentuknya kurang jelas, sekarang kelihatan alhamdulillah agak-agak jelas lah. Kalau misalkan gua rapihin banget, itu nanti di bagian bahannya nih, bahan bloknya nanti dia malah makin melebar, dan untuk si tekanan dia malah makin loyo. Paham ya bosku? Jadi gue merapihkan yang seharusnya dirapihkan dari ketidakrapihannya. Tapi insya Allah untuk performa pun gue tetap jaga ya. Jadi nanti di sini kita pasang, dan kita juga bakal test rate juga ya. Kita bakal test rate juga karena ini bawahnya lemot. Oke bosku, karena udah gue jelasin di awal perkara lemotnya itu dia ada di mana sih membrannya? Mana tadi itu membrannya? Oh ini ya, karena perkara awalnya di sini ya, di membran ini udah gua setting, jadi tinggal pasang. Selebihnya nanti tinggal setting spuyer karbunya aja ya. Nah, ini kita pasangin dulu ya membrannya, jadi biar nanti langsung templok aja. Dan di sini untuk headnya ya bosku, ini sudah di gas reset ulang ya. Jadi intinya di sini tinggal kita setting spuyer aja nanti. Ini kita buka untuk karbunya.
Ini dikasih oli aja dulu nanti Pak. Oke bosku, jadi di sini kita cek dulu ya. Ini kita cek dulu dari siklus portingan, resetan headnya. Ini kita dapatnya di tekanan berapa? Nih, oke, yuk. Yang keras, udah. Nah, 9, 10, 11,5 ya. Oke bosku, jadi di sini gua mau tes rate ya. Yang tadinya bawahnya lemot, sekarang kita tes rate ya. Itu gigi satu nggak gua angkat ya bosku. Tinggal di gaspol aja dia langsung terbang sendiri ya. Depannya agak ini ya, agak genjol. Ban depannya agak kempes, makanya gua ngeri. Jadi agak goyang gitu tuh. Ini sekarang kita coba buat salip-salipan nyantai ya. Agak ngeri juga soalnya kalau gua sendiri sih yang ngebedain ya itu kalau buat bawah, kalau kita hajar langsung itu alhamdulillah bedanya jauh sih ya sama yang sebelumnya. Jadi kita di sini isi bensin dulu. Sekarang kita cobanya santai dulu ya. Soalnya gua agak-agak tremor.
bosku. Jadi ini jadi di sini tadi gua habis test ride ya bosku, mantengin sendiri lah ya. Nah, dan di sini untuk settingan karbu di sini gua pegang-pegang setelah dibawa-bawa ke boot itu dia agak-agak dingin ya. Jadi intinya nggak dingin banget lah. Ini termasuknya sedang ya. Jadi untuk kualitas spuyer, ukuran spuyer dia lumayan buat jaga-jaga bagian box silinder lah ya. Jadi jangan terlalu dia panas atau dingin banget. Jadi intinya harus agak-agak dingin karbu ketika si motor ini sudah dibawa-bawa ya. Jadi untuk pengaman di sini. Jadi intinya bahan bakar itu agak basah. Dan di sini gua robah untuk di bagian porting. Ini gua porting ulang seperti di awal tadi bloknya ya. Itu udah gua porting dan headnya udah gua reset juga. Dan di sini intinya hasilnya seperti itu ya, sesuai permintaan konsumen. Semoga dia bisa puas lah. Oke bosku, jadi sekian dulu dari gua. Ya, makasih udah pantengin video ini dan jangan lupa pantengin video-video lainnya ya bosku. Oke, thank you.